hari ini? Oke, hari ini kita bertiga akan melakukan praktek coaching kepada rekan sejawat. Nah, kebetulan hari ini Bu Lina sebagai coachingnya dan coachingnya adalah Pak Rosikin. Sebelum memulai coaching hari ini, saya ingin bertanya dulu sama Pak Rosikin. Nah, hari ini kan coaching itu kita melatih kompetensi, beberapa kompetensi mulai dari presence, mindfulness, sama mencoba memberikan pertanyaan yang berbobot, ya kan? Nah, kira-kira Pak Rosikin hari ini ingin mengembangkan kompetensi yang mana? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot. Oke, jadi mencoba mengembangkan tiga-tiganya ya. Oke, terus kompetensi mana yang pengen dispesifikkan? Apakah ada? Sama sepertinya Pak. Jadi saya akan melakukan present, mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, nah untuk yang terakhir sebelum kita mulai nih ya, pertanyaan yang terakhir, kira-kira indikator pencapaian seperti apakah yang ingin dicapai untuk pelatihan coaching hari ini? Bagaimana coach mendapatkan solusi dari permasalahan yang disampaikan ke saya. Jadi kalau misalnya nanti Bu Lina sebagai coach mendapatkan pemahaman atau bisa menemukan solusinya, berarti indikatornya seperti apa ya Pak? Iya, seperti ini. Bisa kita mulai? Boleh. Oke, silakan. Assalamualaikum Bu Lina. Selamat Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Bu Lina, hari ini apa perasaannya? Bahagia, sedih, senang? Perasaan saya sih sama kayak kemarin-kemarin Pak. Oke. Kita bisa ngobrol-ngobrol sebentar Bu? Boleh. Boleh. Kebetulan saya juga ada yang ingin saya diskusikan dengan Bapak. Tentang apa Bu? Ada beberapa hal yang mungkin sedikit mengganggu pemikiran atau ini saya sih Pak. Gitu. Mungkin dengan saya berdiskusi dengan Bapak, saya bisa mendapatkan pencerahan gitu Pak. Oke, kira-kira Jadi apa ya? masalahnya apa ya Bu Lina? Jadi gini Pak, saya tuh merasa sekarang kan saya sedang mengikuti ini ya Pak, mengikuti guru penggerak ya. Iya. Dengan usia yang sudah tidak muda lagi menurut saya ya Pak ya. Iya. Saya kok merasa sekarang itu agak sedikit susah ya Pak untuk memahami pembelajaran itu Pak. Apakah hal itu tuh apakah ada pengaruh dari faktor usia atau bagaimana ya Pak ya? Atau mungkin memang materinya sulit gitu? Oke. Gitu sih Pak. Ya, jadi permasalahan Bu Lina ini sebenarnya lumayan ya. Lumayan nggak berat gitu ya. Kira-kira dari masalah yang ingin diceritakan saya waktu tujuannya apa Bu? Yang ingin diharapkan? Tujuan yang saya harapkan sih nanti ya saya itu tadi Pak, saya tuh bisa memahami pelajaran yang saya ikuti dari CGP ini tuh bisa dengan mudah saya terima gitu Pak. Karena saya merasa sekarang tuh kok agak sulit gitu. Dulu mungkin kan kita masih kuliah atau SMA itu kita membaca sekilas sudah masuk ya Pak. Sekarang kadang membaca sekilas kita baca dengan detail pun kadang kalau hanya 1-2 kali itu kurang masuk. Jadi harus dibaca berulang-ulang baru kita bisa memahami. Saya bisa memahami maksud dari maunya apa pembelajaran itu gitu Pak. Saya tuh nggak tahu itu apakah memang saya lama tidak belajar sehingga otak saya tidak terasa atau memang faktor usia ya Pak. Jadi kayak udah susah ingat gitu loh Pak. Gitu. Mungkin Bapak juga merasakan atau bagaimana ya Pak ya? Sepertinya sama ya Bu ya. Gitu ya. Oke, Bu Lina tadi kan permasalahannya mengikuti CGP ya. Akhirnya kurang bisa fokus gitu. Kira-kira menurut Bu Lina idealnya itu seperti apa sih Bu? Ini kan sebelum mengikuti CGP itu kan ada beberapa testnya ya. Dan alhamdulillah Bu Lina kan sudah nyampe di tahapan yang sekarang ini gitu. Nah, ideal yang Bu Lina harapkan dari kegiatan CGP itu apa? Ya pastinya setelah mengikuti kegiatan CGP ini saya ingin menambah ilmu saya Pak ya, pengetahuan saya, terus merubah cara mengajar saya, terus saya juga jadi update lah apa sekarang pembelajaran seperti apa sih yang sekarang dibutuhkan oleh anak-anak gitu. Dengan mengikuti CGP ini harapan saya bisa sampai ke situ gitu. Oke, Bu Lina kalau seandainya di level ya
1 sampai 10. Eh, hal yang terberat itu kira-kira di berapa? Di nomor berapa? Di level berapa? 5 sih mungkin Pak. 5. Iya. Oke. Kira-kira hambatan yang Bu Lina rasakan dalam mengikuti kegiatan CGP ini apa? Jadi tadi kesulitan untuk menyerap materinya itu tadi ya. Oke. Dari hambatan itu kira-kira apa yang akan Bu Lina lakukan? Yang sudah saya lakukan sudah saya lakukan sih selama ini, saya tadi itu membaca berulang-ulang materinya itu, jadi nggak 1-2 kali, mungkin sampai 3-4 kali. Terus biasanya saya juga setelah saya membaca, kalau saya kurang paham, saya biasanya diskusi dengan teman yang sama-sama juga CGP. Jadi mungkin pemahamannya beda dan saya kan berbeda, dari situ saya bisa saling diskusi. Atau terkadang saya kalau nggak paham membaca di modul itu, saya ya sudah minta diskusi sama teman, nanti teman saya menjelaskan ke saya gitu. Jadi dengan cara itu sih sementara ini worth untuk saya. Oke. Jadi kan levelnya masih 5 ya, Bu? Iya. Gitu. Berarti menurut Bu Lina, untuk menyelesaikan hambatan itu apa yang harus dilakukan dan rencananya seperti apa? Yang harus rencana saya sih mungkin saya akan tetap itu ya Pak, mungkin lebih banyak sharing ya, karena saya itu kan bukan tipe orang yang terlalu suka membaca, saya bukan tipe orang visual lah intinya seperti itu. Jadi saya kalau membaca saja itu biasanya saya tuh lama untuk memahami itu. Jadi mungkin rencana saya, selain saya juga diskusi dengan teman-teman saya yang sama-sama CGP, saya juga akan berusaha untuk mungkin saya langsung praktekkan ya Pak. Jadi apa yang pembelajaran yang saya temui, saya baca, langsung saya praktekkan di kelas, nanti mungkin saya bisa merefleksi. Karena saya tuh sebenarnya orang yang kinestetik Pak. Jadi saya tuh lebih gampang paham ketika saya tuh belajarnya sambil melakukan praktek gitu, atau melakukan penelitian, eksperimen gitu. Jadi itu lebih bisa masuk ke saya gitu. Mungkin itu yang hal yang belum saya coba. Oke. Bu Lina kan memiliki kegiatan CGP ya. Apakah Bu Lina butuh dukungan dari orang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan? Pasti saya butuh dukungan sekali, terutama dari rekan-rekan sejawat saya yang sama-sama di CGP ya Kak. Semoga mereka tidak bisa saya ajak sharing, saya tanya-tanyain, atau mungkin saya biasanya saya tuh bingung apa gitu, saya selalu tanya ke temannya, semoga mereka nggak bosan untuk saya tanya seperti itu. Untuk dukungan kepala sekolah gimana? Untuk sekolah luar biasa juga Pak, bagus sekali. Kadang juga saya kalau kurang paham, apalagi terkait materi manajerial itu, saya sering berdiskusi sama Bapak gitu. Bapak juga sering memberikan saya masukan gitu. Ini loh soalnya itu gini. Bapak sering seperti itu. Jadi beliau tuh sangat mendukung sekali dengan apa yang saya lakukan sekarang. Bagi kepala sekolah dan rekan sejawat pasti mendukung ya, Bu? Sangat mendukung. Oke. Bu Lina, capaian yang ingin Bu Lina capai dalam kegiatan ini apa? Itu tadi Pak, saya bisa memahami, mempelajari materinya dengan baik, kontroversi itu dengan cepat. Jadi nggak berulang-ulang membaca ya, kalau bisa tuh ya saya membaca paham. Kalau dukungan dari suami gimana, Ibu? Kalau suami sih ya mendukung sih Pak, dengan membantu saya mengurus pekerjaan rumah saya sebagai seorang ibu. Kan juga pasti ada pekerjaan rumah atau ini mengasuh anak gitu. Selama saya CGP ini, saya alhamdulillah suami saya sering membantu untuk menghandle itu semua. Jadi ketika kalau kan kadang sering malam itu dia yang membantu perasaan untuk mengasuh anak saya. Oke, Bu Lina, tadi sempat bercerita ke saya tentang bagaimana menghadapi kegiatan calon guru penggerak ini. Kira-kira apakah Bu Lina sudah menelusuri kira-kira penyebabnya dari permasalahan yang Bu Lina sampaikan ke saya? Penyebabnya ya Pak ya. Ya tadi itu sih, mungkin saya rasa tadi mungkin berusia ya Pak ya, atau mungkin saya juga lama nggak belajar, jadi otaknya jadi nggak terasah lagi gitu. Jadi kan seperti kita sudah 10 tahun yang lalu ya Pak, kita lulus kuliah ya, dan dari situ kan kita nggak belajar lagi. Jadi ya
berada di zona nyaman kan, ngajar, terus ngajar kan begitu-begitu aja gitu. Jadi sekarang tuh seperti otak saya tuh kayak yang adem-adem aja, terus sekarang di-push untuk belajar lagi. Nah itu mungkin di situ sih. Kondisi ideal seperti apa yang Bu Lina harapkan dari untuk kegiatan ini? Kondisinya tuh saya bisa belajar dengan cepat, terus maksudnya saya bisa memahami materi yang diberikan sama hasil dan modul-modul yang sudah baca itu, saya berani saya bisa menangkap dan memahaminya. Dari Bu Lina mengikuti kegiatan CGP ini, kira-kira keberhasilan seperti apa sih yang ingin Ibu harapkan? Keberhasilan yang CGP ini apa ya? Saya sih berharapnya saya bisa mempraktekkan apa yang ilmu yang saya dapat dari CGP tadi, bisa mengubah paradigma saya, pemikiran saya terhadap pembelajaran yang sudah ada selama ini gitu. Karena saya lihat dari CGP ini tuh memang luar biasa ya Pak ya. Maksud saya tuh banyak hal-hal baru lah yang harus kita pelajari. Kita nggak bisa saklek untuk pakai metode yang lama gitu. Sedangkan yang kita hadapkan sekarang anak-anak yang gen alpha yang mungkin beda banget dengan zaman kita. Kalau saya nggak belajar, nanti saya nggak bisa mengikuti mereka gitu. Dan pasti saya juga akan susah untuk memasukkan ilmu itu ke dalam. Jadi dengan CGP ini saya berharap saya bisa mengubah pandangan saya terhadap pembelajaran, mengubah cara mengajar saya juga. Terus saya juga bisa memperbaiki diri saya sendiri sih Pak. Dengan mengikuti CGP ini saya merasa saya menjadi orang yang lebih positif lagi, karena kita diberikan hal-hal yang positif yang saya dapatkan. Oke, Bu Lina, seberapa penting keberhasilan Bu Lina dalam mengikuti kegiatan ini? Penting sekali sih Pak, penting sekali. Kalau untuk yang berhasil banget sih nggak bisa lah, saya maksudnya harapannya sih seperti itu. Cuman ya yang penting saya bisa menyelesaikan sampai akhir sih sama. Itu aja sih, itu yang harus saya bisa menyelesaikannya sampai akhir, bisa mengikutinya, menyelesaikan semua LMS-nya dengan benar, mengikuti semua karyanya sampai nanti akhir dipanen karya. Itu sih harapannya Pak Bodo. Dan yang pasti kategori berhasil menurut saya adalah ketika saya sudah bisa mengubah cara saya dalam melakukan pembelajaran. Oke. Seberapa lama Bu Lina akan mengikuti kegiatan ini dan bagaimana planningnya? Ya itu Pak, sampai selesai lah pastinya. Planning yang seperti apa ya? Planning setelah ini terkait dengan tugas, terus kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di CGP ini gitu. Planning saya gitu, saya akan intensif berdiskusi mungkin dengan teman-teman, karena saya memang baca saja saya kan kurang cepat untuk memahami. Tapi kalau dengan diskusi saya merasa itu gampang dipahami, karena kalau diskusi itu kan bertukar pikiran ya, pemahaman saya dan pemahaman bapak kan beda, tapi dengan diskusi kan kita bisa menyatukan pemahaman. Apa yang saya kurang bisa bapak yang menambahkan atau sebaliknya kan. Menurut saya sih dengan diskusi sih kita bisa seperti itu. Oke, Bu Lina, dari waktu kegiatan CGP ini ya, berapa lama Bu Lina butuh untuk menyesuaikan diri? Sehingga tadi kan Bu Lina menyampaikan ke saya ya, kalau faktor usia gitu, jadi pemahaman juga kurang gitu, terus kayak ingat mungkin ya Bu ya, gitu. Nah, kira-kira untuk mengembalikan mood otak muda gitu seperti apa Bu? Ya itu sih banyak membaca sih kalau saya itu, banyak membaca, banyak diskusi sama orang, terus melihat tayangan-tayangan video atau mengikuti pelatihan-pelatihan itu menurut saya sangat membantu kita untuk mengasah otak kita lagi agar enggak ya istilahnya kayak apa ya Pak, mengasih otaknya itu biar bisa kita ajak untuk berpikir cepat. Oke, sebenarnya sudah luar biasa ya Bu, tinggal bagaimana melaksanakan saja gitu. Karena Bu Lina tadi kan sudah banyak menceritakan dan sudah menyampaikan dari solusi yang Bu Lina sudah rencanakan tadi gitu. Dan tinggal melaksanakannya saja. Dan mudah-mudahan Bu Lina tetap konsisten, semangat gitu dalam mengikuti kegiatan CGP ini. Oke. Bu Lina,
dari percakapan kita hari ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang saya dapatkan ya dari saya akhirnya menemukan solusi dari permasalahan saya ya Pak ya. Apakah Bu Lina sudah menemukan solusi itu? Maksudnya tadi saya akan mencoba untuk selain sharing dengan teman diskusi, saya juga akan mencoba untuk melakukan praktek langsung. Nah, misalnya sekarang materinya apa, mungkin saya langsung bisa praktekkan di kelas sehingga saya bisa lebih memahami lagi materinya. Apakah Bu Lina perlu perlu membuat perencanaan, dan perencanaan seperti apa yang Bu Lina akan lakukan? Kalau perencanaan sih kayaknya belum perlu Pak ya, terus sementara sih itu saja. Oke, Bu Lina, kalau saya dengarkan dari percakapan hari ini, Bu Lina kan sudah menemukan solusi dari permasalahan Bu Lina hadapi saat ini, gitu. Kira-kira perasaan Bu Lina setelah menyampaikan ngobrol bareng sama saya tadi itu rasanya seperti apa? Lega sih Pak, saya merasa lega dan saya tidak sabar untuk mencoba tadi solusi dari yang sudah kita sampaikan. Saya sudah tidak sabar untuk saya mau coba dulu lah, nanti worth it nggak gitu. Oke, Bu Lina, semoga apa yang jadi target Bu Lina di kegiatan CGP ini bisa berjalan dengan baik dan lancar, gitu. Pastinya dukungan-dukungan dari kepala sekolah, pasca dan keluarga itu sangat akan memperlancar dan mensupport kegiatan Bu Lina. Gitu. Terima kasih Bu Lina sudah mau sharing sama saya terkait dengan permasalahan. Gitu. Kapan-kapan nanti kita ngobrol lagi. Siapa? Oke, Bu Lina nggak sungkan ya ngobrol sama saya. Saya mau terima kasih atas sudah meluangkan waktunya untuk saya. Oke, sama-sama Bu Lina. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum. Sekarang ada pertanyaan lagi dari saya kepada Pak Rosikin setelah melakukan coaching. Kan tadi sudah menanyakan perasaan si coaches, sekarang saya menanyakan perasaannya melatih. Nah, ketika Pak Rosikin sudah melakukan coaching tadi, yang menjadi indikator ketercapaian itu sudah tercapai itu. Kalau sudah bisa dijelaskan apa yang dari kegiatan coaching saya sama Bu Lina, indikator yang tercapai saya rasa tercapai. Karena apa? Karena coaching sudah mampu menyampaikan permasalahannya dengan baik dan bisa menemukan solusi sesuai dengan harapan. Tinggal pelaksanaannya saja. Itu Pak. Oke. Terus setelah tadi saya melihat melakukan coaching dengan Bu Lina, saya melihat memang benar-benar bagus ya, sudah tidak ada yang bebas penilaian dari asumsi panjenengan benar-benar mengarahkan, memberikan beberapa pertanyaan pemantik ya, supaya coaching bisa menemukan solusinya sendiri. Nah, sekarang yang terakhir, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah dilakukan dulu? Oke, kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu bagaimana saya akan secara aktif mampu mendengarkan dari permasalahan yang disampaikan oleh coaching, dan yang berikutnya saya bagaimana bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coaching itu mampu menyampaikan permasalahannya tanpa ragu dan sungkan, sehingga coaching mampu menyelesaikan permasalahannya sendiri dari permasalahan yang disampaikan. Oke, sudah itu saja. Terima kasih atas kerjasama kalian berdua pada saat ini. Saya akhiri praktek latihan coaching hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.